Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi men, gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Seperti kita ketahui, pandemik ini belum selesai juga nih men. Dan gua bete banget di rumah, sampai-sampai beberapa kegiatan ekspor curug, pendakian, dan juga ngecamp di bukit, gua harus tunda dulu. Tapi nggak apa-apa, itu semua gua terima. Dan untuk mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, kali ini gue mau ngebahas 6 rekomendasi campground di Bogor versi gue ya men. Silahkan kalau misalkan kawan-kawan ada yang punya tempat campground yang lainnya, silahkan komen di bawah ya. Oke, langsung aja men. 6 campground itu apa aja sih? Pertama, yaitu campground Curug Cipete. Nah, campground Curug Cipete ini berada di Tenjo, Bogor, Jawa Barat nih men. Dan kalau misalkan kalian menempuhnya ke sana, bisa langsung aja lewat Google Maps. Oh iya, di campground ini istimewanya nih men, tempat camp ke curugnya itu sangat dekat banget. Dan kalau misalkan kalian pengen jelajah semua tuh curug, itu enak banget men, bisa dipakai berenang, lompat juga. Dan ingat ya, tetap jaga keselamatan. Nah, di antaranya curugnya itu apa aja? Ada Lewi Anteng, ada Curug Cipete, dan juga ada Curug Segitiga. Itu rekomendasi banget men, buat kalian. Sampai-sampai gue betah banget kalau ke sana. Dan gue juga ketagihan 2 kali men ke sana. Nah, untuk menempuhnya dari jarak parkiran ke campground itu hanya 20 menit aja men. Dan kalau misalkan kalian nyampainya malam ataupun hujan, gua harap kalian naruh motornya itu di dekat perumahan warga ya. Jangan di dekat pintu masuk. Selain di campgroundnya, kalian juga bisa wisata sejarah nih men. Di campground Curug Cipete ini ada situs Arca Domas. Nah, di sana kalian bisa melihat sejarah-sejarah tuh, peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan terdahulu. Yang kedua, yaitu Bukit Alas Bandawasa. Nah, Bukit Alas Bandawasa ini ada di daerah Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Oh ya, Bukit Alas Bandawasa ini men, baru banget dibuka. Dan kalau kalian mau ke sini, cocok banget bawa keluarga. Karena kenapa? Karena tempat parkiran dan tempat camp itu dekat banget men. Jadi nggak harus trekking dulu dan memudahkan banget buat keluarga kalian ngecamp di sana. Jadi nggak harus capek-capek dulu. Kalau misalkan kalian beruntung, malamnya men, itu istimewa banget. Kalian akan mendapatkan city light di sana. Kalau misalkan paginya juga beruntung, kalian akan mendapatkan samudra awan. Nah, samudra awannya Bogor tuh sekarang ada di Bukit Alas Bandawasa men. Itu rekomendasi banget buat kalian. Tapi ingat, jaga kebersihan ya. Yang ketiga, gak jauh dari Bukit Alas Bandawasa, ada campground Swakalang Loji. Nah, campground Swakalang Loji ini berada di Loji Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Nah, dari parkiran ke campgroundnya itu kalian bisa menempuh dengan jarak 300 meter nih men. Dan di sana juga kalian nggak cuma ngecamp, dan di sana pun kalian bisa nikmatin ada hutan pinusnya, juga ada penangkaran elang ya men. Elang Jawa yang menjadi ciri khasnya dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ada juga curugnya nih men ke sana, dan untuk menempuhnya sekitar 1 jaman. Tapi kalau misalkan gue pribadi nggak merekomendasi untuk ke curug sana, karena memang aliran airnya nggak terlalu deras, nggak bisa mandi juga, ya cuma sebatas nikmatin doang sih. Tapi nggak kalah seru. Udaranya sejuk banget men. Cocok banget kalau misalkan kalian mau ngilangin penat di sana. Mantap. Yang keempat yaitu Gunung Kapur Ciampea. Nah, Gunung Kapur Ciampea ini terdiri dari 3 puncak nih men. Ada pertama Puncak Batu Roti, kedua Puncak Galau, ketiga Puncak Lalana. Nah, dari ketiga puncak ini, gue baru satu doang nih men, yaitu Puncak Batu Roti. Dan kesana pun nggak ngecamp sih sebenarnya, cuma tektok doang. Nah, kalau misalkan kalian mau ngecamp, itu bisa banget men, dapat 3 puncaknya. Ya, itu sih nggak rekomendasi ya buat keluarga dibawa ke sana. Ini cuma sebatas kalau misalkan kalian sama teman-teman pengen hiking kecil gitulah pokoknya. Pengen olahraga kecil sambil ngecamp gitu, dan pengen ngilangin penat gitu lah pokoknya di situ. Itu cocok banget men. Kalau malam kalian pun bisa disuguhi oleh pemandangan indah dari kota Bogor. Mantep banget pokoknya men. Paginya kalian bisa melihat gunung-gunung yang saling bersautan antara Gunung Halimun Salak dan Gunung Gede Pangrango. Yang kelima yaitu Gunung Batu Jonggol. Nah, Gunung Batu Jonggol ini rekomendasi banget buat kalian yang pengen nanjak tapi cuma punya waktu 1 hari atau 2 hari. Sama sih kayak ke Puncak Galau, ke Puncak Lalana atau Puncak Batu Roti ya. Karena memang
Hanya membutuhkan 2 hari pun kalian bisa ngecamp sekaligus bisa menikmati ketinggian walaupun gak tinggi-tinggi amat ya. Dan di Gunung Batu ini sudah disediakan campground-nya men. Bagi kawan-kawan yang gak mau nanjak sampai puncaknya itu gak masalah men. Karena apa? Karena memang ekstrim banget ke atasnya itu. Dan di campground-nya pun menurut gua itu udah bisa nikmatin banget men. Apalagi kalau misalkan kalian mendaki sampai ke atasnya. Tapi inget ya, jaga keselamatan dan banyak-banyak pertimbangan. Kalau misalkan hujan, dan menurut gua kalau misalkan cuaca yang sedang tidak bagus, nggak direkomendasikan banget buat naik ke puncak Gunung Batu men. Karena apa? Karena pertama, treknya sangat ekstrim banget. Treknya hanya 1 tapak banget men. Dan kalau misalkan kalian ngeliat kiri kanan, itu udah jurang banget men. Jadi biasanya kan kiri kanan, kulihat saja banyak mantan berjajar. Wah, tapi ini enggak. Kalau misalkan di Gunung Batu, kiri kanan itu udah jurang men. Dan dari campground Gunung Batu, kalian pun bisa langsung nikmatin ke Curug Ciherang. Nah enak kan? Nah yang terakhir, yang keenam yaitu Gunung Kencana. Nah Gunung Kencana adalah gunung yang berada di kawasan puncak ya men. Dan kalau misalkan kalian menempuhnya dari parkiran atau dari pos, itu cuma 20 menit paling cepat untuk ke puncaknya. Dan kalau misalkan kalian lambat banget, itu cuma 30 menit men. Jadi nggak membutuhkan waktu beberapa jam ataupun beberapa hari ya untuk menuju ke puncaknya. Dan kalian pun bisa langsung ngecamp di puncaknya. Tapi ingat, ada satu tanjakan yang sangat familiar banget, yaitu tanjakan Sambalado. Nah, di sini kalian harus benar-benar menggunakan tenaga kalian. Karena pedes banget men, tanjakan pedes. Kayak omongan tetangga. Waduh. Dan di puncak Gunung Kencana ini kalian juga bisa ngeliat city light kawasan puncak. Nah itu indah banget kalau malam pas kalian beruntung ya. Ingat kalau kalian beruntung. Kalau misalkan kalian kenanya kabut ataupun ya sedang cuaca tidak bagus, ya alhasil cuma tembok aja yang kalian lihat. Ataupun kabut putih ya. Dan paginya pun kalau misalkan cuacanya indah banget, kalian akan disuguhi oleh pemandangan yang sangat istimewa, yaitu langsung depannya view Gunung Gede Pangrango. Ngelihat ke arah kanan dikit ada Gunung Salak. Itu indah banget men. Hamparan kebun teh akan terlihat dari atas. Nah kenapa gue juga rekomendasikan untuk ke Gunung Kencana, karena memang ya hanya melewati tanjakan Sambaladonya aja sih yang paling pedes. Yoi men, itu mungkin 6 rekomendasi tempat ngecamp di Bogor menurut gue ya, versi gue ini. Dan kalau misalkan kalian mau ke sana, ingat tetap jaga keselamatan dan juga jaga kebersihan di sana. Karena yang paling sering dikeluhkan oleh beberapa pengelola, oleh pegiat alam juga, banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun oknum ya, gue bilangnya oknum, yang tidak bertanggung jawab ketika setelah main ke sana ya, terus juga tidak menghimbau untuk menjaga kebersihan, ataupun merekanya sendiri yang malah mengotori tempatnya, vandalisme ataupun juga buang sampah sembarangan. Nah itu menurut gua stop deh sampai di sini ya, karena memang apa, alam kita bukan hanya untuk kita sekarang, tapi untuk anak cucu kita di kemudian hari. Oke men, sampai di sini aja. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai ya men, biar gua bisa explore lagi dan kalian pun bisa beraktivitas lagi. Tetap enjoy di rumah, physical distancing, jaga kesehatan, jangan buang sampah sembarangan. Salam petualangan, gua Ilham Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuy terus, mantap!